Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Indah Puspitasari dengan NPM 21130230141. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, pasal 17 hingga pasal 31. Bagian kelima, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi yang terdapat pada pasal 17, pasal 18, dan juga pasal 19. Pasal 17 ayat 1. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Ayat kedua, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidik kepramukaan. Ayat 3, evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Ayat 4, evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan nasional yang dibentuk oleh kuartir nasional. Ayat kelima, evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh pusat pengendalian dan pelatihan nasional dalam bentuk oleh kuartir nasional. Pasal 18 ayat 1, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Ayat kedua, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 ayat 1, sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Ayat kedua, tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengalaman, nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus, sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Ayat ketiga, sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan pada tingkat nasional. Bagian ke-1 umum pasal 20 ayat 1, gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Ayat kedua, satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas gugus depan dan kuartir. Pasal 21, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 22 ayat 1, gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Ayat kedua, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas, kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 23, kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas 1. Kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Bagian kedua, pembentukan dan kepengurusan organisasi yang terdapat pada pasal 24, 25, 26, dan juga pasal 27. Pasal 24, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25 ayat 1, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. Ayat 2, kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Pasal 26 ayat 1, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Ayat kedua, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Pasal 27 ayat 1, kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Ayat 2, kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Yang ketiga, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional yang terdapat pada pasal 28, pasal 29, pasal 30, dan pasal 31. Pasal 28 ayat 1,
Kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Ayat kedua, kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Pasal 29 ayat 1, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Ayat kedua, kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. Pasal 30 ayat 1, kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Ayat kedua, kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Pasal 31 ayat 1, kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka yang berlingkup di nasional. Ayat kedua, kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan di lingkup nasional. Dan penjelasan tentang perundang-undangan gerakan pramuka pasal 17 hingga pasal 31. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. 2 kali tepuk pramuka.